Ini adalah minyak limbah yang berbau busuk. Namun pria rela membayar harga tinggi untuk mendaur ulangnya. Penjual bertanya kepada pria apa gunanya sampah ini. Pria itu tersenyum sambil menjelaskannya. Pertama-tama dia akan menyaring sisa-sisa minyak limbah. Kemudian dipanaskan. Dimasukkan sejumlah metanol natrium. Setelah keduanya bereaksi kimia, minyak limbah murah akan langsung berubah menjadi solar. Jadi mobil yang dia kendarai tidak pernah ke pom bensin. Penjual merasa pria itu sedang bercerita bohong. Pria sebenarnya tidak berbohong. Dia benar-benar seorang penemu yang pandai tiga. Karena telah menyakiti pemerintah setempat. Dia selalu membawa keluarga untuk bersembunyi. Agar tidak terbongkar identitasnya. Dia tidak mengizinkan anak-anak pergi sekolah. Juga tidak mengizinkan keluarga dan teman dekat untuk memiliki kontak apapun. Putrinya tidak tahu rahasia ayahnya. Jadi dia tidak memahami tindakan ayahnya. Untungnya istri memahami mengapa pria itu melakukan hal itu. Untuk menyambung hidup keluarga, pria hanya bisa bekerja serabutan. Untuk mendapatkan penghasilan yang sedikit. Suatu hari, istri saya menerima surat dari kantor paten di kotak suratnya. Pria itu membukanya dan melihatnya. Dia langsung merasa sangat kecewa. Ternyata paten yang dia ajukan secara anonim ditolak. Dia mulai marah dan mencari pekerjaan sambilan untuk melepaskan emosi. Dia tidak mengerti mengapa para ahli tidak menyukai karyanya. Beruntung keluarganya selalu mendukungnya. Malam itu, istri datang kepada suaminya dengan tagihan pembayaran. Karena sewa rumah mereka akan segera berakhir. Dia ingin menelepon ibunya dan mengirimkan uang. Dengan begitu, kehidupan mereka sementara akan lebih baik. Namun pria itu menolak langsung. Karena dia sudah merencanakan tempat tinggal baru. Kemudian dia mengeluarkan sketsa pembuatan kapal. Dan memberitahu istrinya. Mereka akan tinggal di kapal tersebut. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang sewa lagi. Tidak perlu khawatir orang lain akan menemukan mereka. Setelah seorang pria melewati pujian dan hayalan, akhirnya istri dengan senang hati menyetujui ide pria. Keesokan paginya, namun istri diam-diam menelepon ibunya. Namun telepon ini langsung mengungkapkan posisi mereka. Pada sore harinya, pria membawa anaknya ke tempat pembuangan sampah untuk mencari harta karun. Namun setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan sekeping emas pun. Saat mereka dalam perjalanan pulang, pria menyadari ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Ini berarti identitas mereka telah terbongkar. Dia segera berbalik dan melepaskan mobil yang mengikutinya. Lalu meminta anaknya untuk menggunakan alat untuk mendengarkan mobil yang mengikuti mereka. Mereka hanya mendengar panggilan ke markas melalui radio. Setelah mendengar itu, pria memberitahu anaknya untuk segera pulang dan mengemas barang-barang. Seperti yang selalu mereka lakukan saat melarikan diri sebelumnya. Di sisi lain, pihak berwenang menerima informasi dan bergerak bersama. Melihat situasi ini, pria ini memang bukan orang biasa. Pria di sini membawa anaknya pulang dengan cepat. Dan memberitahu istrinya untuk segera mengemas barang dan melarikan diri. Istrinya segera menyadari bahwa masalah ini disebabkan oleh teleponnya sendiri. Dia ingin menjelaskan kesalahannya kepada pria itu. Namun pria itu tidak marah. Karena dia tahu bahwa istrinya juga melakukan ini demi keluarga mereka. Selain itu, sebenarnya mereka juga berencana untuk meninggalkan tempat ini. Dia mendesak istrinya untuk segera membawa anak-anak dan mengemas barang. Dia pergi lebih dulu dengan mobil untuk menghilangkan mobil yang mengikuti mereka. Kemudian mereka bertemu di penginapan mobil di ujung desa. Istrinya meminta anak perempuannya untuk segera mengemas barang. Namun anak perempuannya tidak ingin pergi. Karena dia sudah muak dengan hari-hari bersembunyi seperti itu. Istrinya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya memberikan waktu 5 menit kepada anak perempuannya untuk mengemas barang. Setelah 5 menit, dia dan anak laki-lakinya sudah selesai mengemas. Namun mereka menemukan bahwa anak perempuannya melompat keluar jendela dan melarikan diri. Melihat sejumlah mobil polisi sedang bergegas datang, dia tahu saat ini sudah terlambat untuk mengejar putrinya. Tanpa ragu, maka dia membawa anaknya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Beruntung mereka berhasil menghindar di bawah jembatan saat mobil polisi tiba. Berhasil bersembunyi di bawah jembatan dan lolos dari bahaya. Pria itu meletakkan paku di jalan dan berhasil menghindari mobil yang mengikuti. Kemudian mereka bertemu di motel. Pria itu juga menyadari bahwa putrinya tidak ada di sana. Kemudian istrinya menjelaskan situasinya padanya. Pria itu meminta istrinya dan anaknya untuk menunggu di sana. Dia pergi mencari putrinya sendirian. Dia mencari dari pagi hingga malam. Dia menjelajahi seluruh kota. Akhirnya dia menemukan putrinya di stasiun bus. Putrinya mengatakan bahwa dia sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Pria itu mengatakan bahwa dia akan menjelaskan kepada putrinya setelah pulang ke rumah. Saat ini mereka masih dalam bahaya. Pada saat itu, pria itu menyadari bahwa polisi juga mengikutinya. Dia meminta putrinya mengemudi mencari ibunya untuk bertemu. Dia sendiri tinggal dan berurusan dengan polisi. Namun putrinya baru saja pergi tidak jauh. Dia melihat ayahnya langsung dinyalakan oleh polisi. Dengan marah, dia membuat keputusan seketika. Kemudian dia memarkir mobilnya di samping. Saat mobil polisi yang membawa ayahnya lewat, dia langsung menabrak gas. Gadis itu langsung menyelamatkan ayahnya dari mobil polisi. Pria itu sangat terkejut dengan tindakan putrinya. Tanpa sadar, senyum muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan. Gadisnya yang biasanya selalu bertengkar dengannya. Ternyata begitu berani. Kemudian mereka memarkir mobil di pinggir jalan. Pria itu mengambil linggis dan membuka penutup saluran di pinggir jalan. Lalu dia melemparkan senter ke dalam.
Kemudian dengan tangkawat, dia memotong pagar besi. Lalu dia meminta putrinya mengambil kaleng di sebelahnya. Saat mobil polisi datang, mereka berhasil merayap melewati pagar besi. Kemudian mereka berlari masuk ke permukiman kumuh. Di sini berkumpul banyak gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Mereka melihat melalui jendela ke arah jalan. Menemukan, polisi benar-benar salah mengira bahwa mereka melarikan diri ke saluran air. Mereka melihat ke jalan melalui jendela, mengikuti instruksi yang diberikannya. Dengan mudahnya, mereka membuka gembok tangan. Kemudian keduanya dengan cepat menemukan keluarga mereka dan melalui semuanya bersama. Diskusi keluarga. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelundup ke Meksiko. Namun ingin melarikan diri. Pria itu segera meminta putrinya untuk memotong sebagian kecil kaleng. Maka pria itu membuat keputusan berani. Mereka mengemudikan mobil ke tempat mereka bekerja paruh waktu. Kemudian diam-diam menyusup ke kantor bos. Menemukan kode kotak besi di belakang album foto. Istri bertanggung jawab mengumpulkan semua uang tunai. Sementara itu, pria tersebut online. Mencari seseorang yang bisa membantu mereka melarikan diri. Setelah semuanya siap, mereka memulai perjalanan pelarian. Setelah matahari terbit, mereka tiba di pabrik mobil bekas. Di sini ada orang yang bisa membantu mereka melarikan diri. Namun kepala ular mengatakan bahwa dia sudah pensiun sekarang. Karena setiap langkah mereka diamati oleh polisi. Setelah mendengar itu, pria tersebut menyatakan bahwa dia bisa membantu. Teknologi kecil ini bagi dia sangat mudah. Asalkan kepala ular bisa membantu mereka keluar dari sini. Dia akan membantu untuk melepas pelacak, memberikan kebebasan padanya, dan juga akan membayar remunerasi yang sesuai. Kepala ular langsung setuju ketika mendengar bahwa dia bisa mendapatkan kebebasan dan uang. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Pria itu meminta kepala ular untuk mendapatkan sebuah mobil. Lalu meminta anaknya untuk membungkus seluruh mobil dengan aluminium foil. Karena ini dapat memblokir sinyal penerima. Pria itu hanya melakukan beberapa langkah sederhana. Dan berhasil mengeluarkan chip penerima. Kemudian memasukkan chip ke dalam sebuah ponsel. Dengan begitu, tidak peduli kemana mereka pergi. Selama ponsel berada di pabrik, tidak akan terdeteksi. Kemudian mereka menyiapkan banyak air minum. Kemudian mereka memulai perjalanan pelarian baru. Namun saat mereka melewati padang gurun, roda mobil tiba-tiba terperangkap di pasir. Yang lebih buruk lagi, sebuah mobil patroli saat itu juga menemukan mereka. Pria itu terpaksa turun dan menjelaskan situasi mereka. Dia mengatakan bahwa mereka semua adalah penggemar burung. Saat kembali, roda mobil secara tak terduga terperangkap di pasir. Polisi bertanya siapa saja yang ada di mobil. Pria itu berbohong bahwa di mobil hanya ada keluarga dan teman-temannya. Semuanya adalah keluarga dan teman-teman dekatnya. Tidak disangka polisi benar-benar percaya pada kata-katanya. Bahkan memberinya peringatan untuk berhati-hati. Namun saat pria itu bersiap kembali ke mobil, di dalam radio komunikasi mobil polisi, terdengar kabar bahwa pria itu sedang diburu. Polisi langsung menodongkan senjata dan memerintahkan pria itu berhenti. Dan memarahi pria itu untuk berlutut dan menerima penangkapan. Lalu memerintahkan semua orang di mobil untuk turun. Melihat identitas terbongkar. Saat itu, seorang kepala ular menarik keluar senjata dan bersiap untuk berhadapan dengan polisi. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi tegang. Setelah pertempuran singkat, semua polisi ditembak mati oleh kepala ular. Keluarga pria itu juga selamat dengan keberuntungan. Namun salah satu kepala ular sudah meninggal karena tertembak. Saat itu, pria itu melihat debu terbang di kejauhan. Mereka segera mencari tempat untuk bersembunyi. Di padang gurun yang sunyi ini. Di tengah padang. Saat ini, mereka hanya memiliki satu ember air kecil. Semua orang pasti tidak akan bertahan beberapa hari. Pria itu bertanya kepada kepala ular apakah ada ponsel. Dengan jaringan kontaknya, pasti bisa menghubungi orang untuk membantu mereka. Kepala ular mengatakan bahwa dia memiliki ponsel. Namun di sini tidak ada sinyal sama sekali. Pria itu menunjuk ke peta dengan jarinya. Posisi 5 km dari sini. Ada menara sinyal yang ditinggalkan. Begitu sampai di sana, dia bisa membuat ponsel mendapatkan sinyal. Kemudian mereka berjalan ke arah menara sinyal. Paparan sinar matahari membuat semua orang lelah sekali. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah bukit. Mereka menemukan mayat para penyelundup di mana-mana. Pria itu memerintahkan semua orang untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan. Saat itu, anak laki-laki menemukan sebuah pistol. Namun dia tidak mengumumkannya, melainkan diam-diam memasukkannya ke dalam tas punggungnya. Karena keyakinan, kepala ular menyalakan lilin di suatu tempat. Setelah mencari beberapa saat, mereka bersiap-siap untuk pergi. Saat itu, kepala ular menemukan kelompok penyelundup lainnya. Dia segera menyuruh pria dan keluarganya untuk bersembunyi. Namun seorang penyelundup masih menemukan lilin yang menyala. Dia menduga pasti masih ada yang. Orang itu kemudian dengan waspada mengeluarkan pistolnya. Beberapa orang yang bersembunyi di tempat gelap tidak berani mengeluarkan suara. Namun pada saat itu, tiba-tiba seekor ular berbisa muncul di belakang anak laki-laki. Kepala ular segera menangkap ular berbisa itu dengan tangannya. Sayangnya, lengannya juga tergigit. Dia melemparkan ular berbisa itu keluar, membuat para penyelundup teralihkan. Karena ular berbisa, jika tidak segera mendapat pertolongan, kepala ular akan segera mati karena keracunan. Saat kepala ular hampir tak kuat lagi, akhirnya mereka menemukan menara sinyal. Pria itu membuka kotak kabel dengan alat. Lalu ia menemukan seutas kabel dari kerumunan kabel. Kemudian menghubungkan kabel dengan ponsel. Dengan cepat ponsel mendapat sinyal. Kemudian kepala ular berhasil menghubungi temannya. Kemudian mereka sepakat untuk bertemu di lokasi tertentu. Namun sebelum sempat bicara, ia langsung roboh ke tanah. Pria itu segera bertindak, lalu membuat tandu sederhana untuk kepala ular.
Pasangan suami istri berusaha menarik tubuh kepala ular. Saat matahari hampir terbenam, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang datang menjemput. Orang yang menjemput mengatur agar pria dan keluarganya pergi dengan mobil terlebih dahulu. Mereka akan meninggalkan orang untuk menjaga tempat kepala ular. Kemudian pria dan keluarganya dibawa ke Meksiko. Yang tidak terduga bagi pria, mereka sekeluarga dibawa ke villa yang dijaga ketat. Kepala sekolah menyambut mereka dengan hangat dan mengatur kamar untuk mereka masing-masing. Melihat penjaga yang terlihat di mana-mana di luar, pria itu menyadari ada sesuatu yang salah. Pasangan itu sepakat untuk pergi segera setelah fajar. Dan di sisi lain, kepala sekolah menemukan pemimpin kelompok di tempat tidur sakit. Dia bertanya kepada pemimpin kelompok tentang asal-usul keluarga ini. Pemimpin kelompok mengatakan bahwa pria itu harus menjadi seseorang yang penting, atau pihak Amerika tidak akan mencari dia di mana-mana. Kamu bisa menculik pria itu untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika. Dengan begitu, hutang antara kita bisa dilunasi. Tetapi istri dan anak pria itu tidak bersalah. Kamu bisa membiarkannya pergi. Kepala sekolah tidak banyak berkomentar setelah mendengarnya. Keesokan harinya pagi-pagi, putra kepala sekolah, Jim, menemukan anak laki-laki itu dan mengajaknya untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian, dia membawa anak laki-laki itu untuk melihat ruang koleksinya. Dia menunjukkan berbagai senjata yang dia kumpulkan kepada anak laki-laki itu. Jim terlihat seperti orang yang paham senjata. Anak laki-laki itu kemudian mengeluarkan pistol yang pernah dia temukan. Jim melihatnya dan berkata bahwa pistol itu sudah terlalu lama. Namun dia bisa membantu membersihkannya. Setelah membersihkan, mereka pergi berburu dengan senjata ke hutan. Dan di sisi lain, pria itu menemui kepala sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih atas sambutan hangat kepala sekolah. Namun kepala sekolah bersikeras agar mereka tinggal satu malam lagi. Karena malam itu dia mengundang saudara perempuannya untuk makan malam bersama. Setelah makan malam selesai, dia sendiri mengantarkan mereka pulang dengan mobil tanpa pamit. Pria itu tidak bisa menolak tawaran hangat tersebut. Di sisi lain, istri dan anak perempuan datang ke klinik. Mereka melihat Snakahead sedang makan dengan rakus. Sepertinya tubuhnya sudah tidak ada masalah. Wanita itu berterima kasih kepada Snakahead karena telah menyelamatkan keluarganya. Namun ekspresi Snakahead terlihat sangat tidak alami. Karena dia merasa gelisah karena mengkhianati keluarga ini. Wanita itu juga tampak menyadari sesuatu yang aneh. Setelah meninggalkan klinik, dia memutuskan harus segera pergi dari sini. Namun tiba-tiba dia menyadari anaknya menghilang. Baru saja ingin mencarinya, dia dihalangi oleh penjaga dan dikembalikan ke villa. Sekarang dia yakin mereka ditawan. Kepala sekolah memberitahu wanita itu, anaknya pergi bermain dengan anak laki-laki. Dia meminta mereka untuk tidak terlalu khawatir. Setelah kembali ke kamar, pria itu mengatakan bahwa kepala sekolah dengan sengaja membuat anaknya melakukan hal itu. Tujuannya adalah untuk menunda mereka. Apakah kepala sindikat telah mengkhianati mereka? Wanita itu mulai meminta penjelasan kepada putrinya, menanyakan apa yang dia katakan kepada kepala sindikat di jalan. Putrinya dengan cepat membantah, mengatakan bahwa mereka hanya berbicara seputar hal-hal biasa. Pada saat itu, sebuah mobil mewah masuk ke perkebunan. Pria itu menyadari bahwa itu harusnya adalah kakak yang disebutkan oleh kepala sekolah. Dia mulai menggeledah barang-barang. Kemudian dia menemukan kertas dan pena. Dia meminta putrinya menulis surat permohonan bantuan untuk kepala ular. Setelah semua, mereka telah berbagi hidup dan mati sebelumnya. Seorang wanita tua turun dari mobil mewah di sini. Lihatlah situasinya. Dia seharusnya adalah pemilik sejati dari perkebunan ini. Dia langsung masuk ke kamar kepala ular. Kepala ular terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Wanita tua itu mengambil gunting dari laci. Lalu dia meminta kepala ular untuk membuka mulutnya. Dia mengatakan bahwa jika kepala ular berbohong, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat wanita tua itu pergi. Setelah wanita tua itu pergi, seorang pelayan mengantarkan surat kepada kepala ular. Ternyata keluarga seorang pria telah membujuk pelayan. Kepala ular melihat isi surat, mengetahui bahwa anak laki-laki juga diculik. Tiba-tiba dia merasa simpati. Maka dia memutuskan untuk membantu mereka. Dia segera keluar dari rumah sakit dan menemukan anak laki-laki yang sedang berburu di hutan.